Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang tercinta. Untuk kali ini Buci akan mengirimkan video materi tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Karena apa? Karena digunakan untuk ujian sekolah kelas 6 dan nanti ada persiapan yang lainnya, sehingga Buci cukup mengirimkan video. Semoga anak-anak mengamati video ini dengan seksama, kemudian akan ada beberapa tugas yang akan disampaikan. Oke ya, yuk kita buka dulu materinya. Ini, peristiwa alam. Oke, ini kemarin sudah kita laksanakan ya. PP1, PP2 menyebutkan aturan makan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Nah. Menentukan atau menemukan kalimat pujian dalam suatu percakapan. Kalimat pujian ini sudah sering ya Kak ya, sudah sering kita mempelajari kalimat-kalimat seperti ini. Oke, kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan penghargaan atau kekaguman atas sesuatu. Ya, kamu dapat menemukan kalimat pujian dalam percakapan. Percakapan coba nanti kita buka di buku temanya ada ya. Itu ada percakapan yang mana ya, di buku tema ada, yaitu di halaman 124 itu nanti ada. Coba nanti dibaca. Jadi halaman 124 nanti dibaca. Ada enggak ya buku di dalam buku tadi tentang kalimat pujian ya. Menentukan lama kegiatan. Ya, ini untuk PP3 adalah menentukan lama kegiatan. Ini lama kegiatan. Jadi kegiatan itu ada yang dilaksanakan dengan waktu yang lama, ada yang dilaksanakan dengan waktu yang sebentar. Nah, baru 2 kegiatan saja, misalnya menggosok gigi dan tidur. Nah, ada 2 kegiatan yang diperbandingkan. Tapi kan lebih lama itu. Ada 2 kegiatan yang diperbandingkan. Kalau gosok gigi dan tidur, mana yang lebih sedikit waktunya? Iya, yang sedikit waktunya adalah yang gosok gigi. Yang tidur pasti lebih lama. Sebab tidak mungkin gosok gigi berjam-jam. Giginya lepas nanti lama-lama ya. Ya. Kalau tidur karena orang dalam keadaan tidak sadar, maka dia bisa berjam-jam lamanya. Nah, ini adalah membandingkan waktu atau lamanya suatu kegiatan. Ya, jadi ada waktu lama, waktu sedikit, dan waktu sebentar. Atau butuh waktu banyak, itu disebut lama. Ya, butuh waktu banyak, itu disebut lama. Belajar dengan makan, itu mana yang butuh waktu lama? Makan. Wah, berarti makannya banyak dong ya. Berarti yang butuh waktu lama ya belajarnya. Jadi anak-anak kalau belajar, usahakan maksimal waktunya. Jangan kalau belajar sebentar, tapi kalau bermain lebih lama. Ya, diatur ya. Oke. Contoh kegiatan yang dilakukan sebentar ini bisa kita lihat. Minum. Nah, minum kan cepat. Minum ya. Nah, kemudian pakai sepatu. Dan mencuci tangan, ini cepat, waktunya sebentar ya, enggak butuh waktu lama. Nah, yang lama ini tidur, makan. Nah, makan kenapa butuh waktu lama? Karena dikunyah sampai lembut. Jangan sampai baru udah langsung telan. Nah, ini
bahaya buat pencernaan ya, hati-hati. Belajar di sekolah juga butuh waktu lama. Ya, jam 7 sampai jam 11. Ya. Ini anak-anak butuh waktu 4 jam untuk belajar 4 sampai 5 jam belajar di sekolah. Nah, kalau di rumah diatur sendiri. Jangan sampai belajarnya sebentar sekali. Kalau sebentar sekali ya nanti tidak bisa masuk ya materinya. Oke. Menjelaskan aturan makan di rumah. Ada aturan sebelum makan. Ya, saat makan maupun setelah makan. Sebelum makan, sebaiknya kita bagaimana? Mencuci tangan dengan sabun, berdoa sebelum makan. Kemudian aturan saat makan antara lain, ketika makan ya, di meja makan ya, makan tidak boleh berbunyi. Maksudnya apa? Antara piring dan sendok jangan beradu. Jangan sampai tangting-tangting seperti main musik ya. Nah, kalau kemarin kan main musik pakai gelas. Memang sengaja kita main musik pakai gelas. Tapi kalau di meja makan tidak boleh tangting-tangting beradu antara sendok dan piringnya. Sehingga ketika yang makan itu 5 orang semua bunyi seperti main musik ya. Seperti main musik tangting-tangting ya. Nah, makan tidak berantakan. Ini anak-anak, meskipun kalian masih kecil, usahakan ketika menyendok nasi itu konsentrasi. Ya. Masuk di dalam sendok semua, 1 sendok ya. Kemudian masuk ke mulut, jangan berantakan. Usahakan pelan-pelan, kalau makan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Aku mau segera tambah lagi, Bu Ci. Nanti kalau masih lapar tambah lagi ya. Tapi usahakan ketika makan itu konsentrasikan sendoknya itu nasinya masuk ke sendok itu ya jangan terlalu banyak kemudian makannya ya enggak sopan ya. Tetap menjaga kesopanan. Dan usahakan makan tuh jangan bersuara. Jadi jangan kecap kalau menurut orang Jawa ya. Nah, itu juga saru ya enggak sopan ya. Kita masih menjunjung tinggi adat kesopanan, karena itu makan masuk sewajarnya. Jangan semunjung-munjung ya. Wah, sewajarnya. Nanti kalau kurang silakan tambah, tapi kalau memasukkan dari sendok ke mulut ini wajar. Ya, jangan sampai banyak-banyak. Kalau banyak molo-molo ya, itu sudah sama sekali tidak bagus ya. Dikunyah dengan lembut. Dikunyah sampai lembut ya, jangan sampai tergesa-gesa terus akhirnya nggak lembut, tertelan. Di dalam perut kita nanti kasihan ususnya mencernanya kasar-kasar ya. Besok pemahaman tentang alat pencernaan akan dipahami di kelas tinggi. Makan tidak sambil bermain. Oh ya. Ngomong aja ndak boleh ya. Ojo ngomong. Nanti kalau makan sambil bicara bisa apa? Bisa tersedak, betul ya. Bisa terbatuk-batuk karena salah satu nasinya masuk ke saluran pernafasan sehingga kalian akan terbatuk-batuk. Jadi ketika makan memang berdoa ya, berdoa dulu. Kemudian konsentrasi, tidak usah bicara dulu sebelum selesai makannya. Nanti kalau sudah selesai makan baru bicara. Ya, bicara, diskusi dengan orang tua paling bagus memang di meja makan ketika berkumpul bersama. Ya, menyampaikan apa yang ada di isi kepala anak-anak, sampaikan kepada orang tuamu pada saat makan. Di tempat itulah, pada saat makan itulah kita bisa bersama-sama menguraikan masalah satu demi yang satu ya. Anak-anak kalau dinasehati orang tua ya harus didengarkan. Oke. Nah, aturan setelah makan. Kalau setelah makan, ya berdoa setelah makan, membantu orang tua merapikan piring-piring kotor. Jangan sampai sudah diberantakin ya, masih ditinggal saja. Nanti mama atau ibu yang mengatur atau merapikan capek kan? Kamu tidak ingin membantu mereka? Bantulah, tapi dengan hati-hati karena piringnya piring kaca, jadi harus hati-hati membawanya ya. Aturan tersebut dibuat agar kegiatan makan dapat berjalan dengan baik.
aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Kalau kita sudah mematuhi aturan di dalam rumah, maka rumah ini akan terasa nyaman. Ya, senang kamu di rumah, ya. Oke. Menuliskan kalimat pujian. Nah, tadi juga kalimat pujian kan? Nah, ini juga kalimat pujian. Memang pada pembelajaran kali ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia isinya adalah kalimat-kalimat pujian, kalimat ajakan, minta tolong, minta maaf, terima kasih ya. Semuanya berkisar antara itu, di mana menanamkan ke anak-anak untuk selalu mengucapkan hal baik. Ya. Jadi selalu mengucapkan hal baik. Tidak ada sedikit pun di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal, khususnya kelas 1 ini, yang mengajarkan hal-hal di luar itu. Tidak ya. Jadi selain vokal, konsonan, nah ini kalimat-kalimat yang baik. Kalimat pujian, kalimat mohon maaf, terima kasih, ajakan, ya, larangan, pemberitahuan, kalimat petunjuk, semuanya ada terangkum dalam pembelajaran tematik bahasa Indonesia khususnya. Kalimat terdiri atas kata-kata yang sudah disusun. Kalimat dapat membuat kalimat pujian. Kalian dapat membuat kalimat pujian dari kata yang diberikan. Contohnya dari kata pintar. Kamu pintar sekali menggambar, Jonas. Atau pakai yang lain. Wah, kamu pintar sekali, gambarmu bagus sekali. Misalnya seperti itu. Rajin. Mei memang anak yang rajin membantu ibu. Ya. Kalimat pujiannya, wah Mei, ya di sini bisa ditambahkan nanti ya. Wah Mei, kamu memang anak yang rajin ya. Baik, kamu baik sekali, mau menolong teman kok, Mang. Untuk kalimat yang kedua ini, Mei memang anak yang rajin, ini bisa dirubah menjadi wah Mei, kamu anak yang rajin sekali ya, misalnya seperti itu. Nah, kalimat pujian ini diberikan sebagai ungkapan kekaguman atas sesuatu. Ya, coba nanti kalau kalian masuk lagi, bagus ya bandonya, kamu cantik pakai bando itu, ya misalnya seperti itu. Itu pasti akan terjadi sehari-hari. Kalimat pujian ini akan terjadi sehari-hari. Tidak mungkin tidak, ya. Jadi ketika mama melihat putra-putrinya sudah habis mandi gitu ya, wah wangi sekali nak, kamu cantik ya, ini pasti keluar. Dan pasti keluar. Nah ini akan memberi contoh kepada anak-anak, bahwa mereka juga akan memberikan pujian yang sama kepada orang tuanya. Wah, papa habis potong ya, ganteng misalnya seperti itu. Nah ini harus diucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, bersahaja, dan tetap menjaga kesopanan. Jadi pelajaran itu mohon untuk dipahami, tidak hanya diberikan di sekolah sebagai pelajaran, tapi diterapkan di rumah, diterapkan di sekolah, terapkan di masyarakat. Dalam bahasa keseharian, mereka bisa mengucapkan dengan kalimat yang cantik, yang bisa membahagiakan orang lain ya. Jadi kalimat pujian ini bukan sekedar materi atau pelajaran saja ya, tapi nanti bisa diterapkan ketika anak-anak memuji temannya, memuji adiknya, memuji orang tuanya ya. Saat memberikan pujian, ucapkanlah dengan tulus ya. Wah, bagus sekali bandananya. Kamu beli di mana misalnya? Bisa digunakan kata-kata yang santun. Gunakan kata-kata yang santun ya. Oke. Kemudian ini, membuat karya ekspresi. Nanti akan ada tugas ini ya. Membuat kincir angin. Nah, ini membuat kincir angin ini menggunakan kertas origami atau kertas lipat ya. Jadi nanti bisa dibuat, caranya bisa dilihat di halaman. Nah, halaman 138 dan 139 serta baliknya 140. Nanti itu ada cara pembuatannya. Ada cara pembuatannya. Jadi nanti anak-anak punya tugas ini. Ada 2 tugas loh ya hari ini.
Ya. Ada 2 tugas ya hari ini ya. Oke. Nanti ada semuanya membuat karya, tapi nanti yang satu ditulis, kemudian ditempelkan di buku hijau, ya. Untuk buku merahnya, wah ini banyak tugas dong nanti Bu Ci. Ya enggak apa-apa ya, nanti coba. Kemarin bahasa. Iki studi itu. Betul ya, betul ya. Nanti mengamati ya, mengamati tapi ditulis di buku ya. Nanti oke, nanti kita sampaikan ya. Tugas apa yang akan anak-anak kerjakan untuk pembelajaran kali ini. Jangan khawatir. Jangan khawatir mama-mama, anak-anak, tugas pasti ada. Cuma yang Bu Ci sedihkan nanti kalau yang aduh tugasnya banyak ya ini. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kami cermati bahwa tugas kami sampaikan itu jangan sampai membebani putra-putri ya. Sehingga tidak terlalu banyak. Tugas ini sifatnya adalah untuk memahami materi sekaligus untuk menjaga komunikasi antara anak dan orang tua. Jangan sampai ada keluhan. Tolong kalau ada keluhan nanti sampaikan. Bu Ci kalau kasih tugas jangan banyak-banyak. Sampai saat ini Bu Ci belum pernah menerima keluhan itu. Ya, keluhan belum pernah. Tapi prakteknya saja yang mungkin agak mundur. Tidak apa-apa. Mundur numpuk enggak masalah ya. Yang penting ini tugas dicukupi. Tidak masalah. Jadi mungkin masih menunggu orang tuanya. Jadi masih harus meminta saran dari orang tuanya sehingga anak-anak tidak segera. Bagi anak-anak yang bisa mengerjakan silakan kerjakan langsung supaya nanti tidak numpuk ya, tidak numpuk materi atau tugas itu. Oke. Jadi nanti ada beberapa tugas yang akan Bu Ci sampaikan. Oke ya. Oke, sudah. Untuk pagi ini pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai. Nanti tinggal tunggu tugas ya anak-anak ya. Oke. Siap. Apa sih tugas yang akan kalian laksanakan untuk pembelajaran kali ini? Nah, ini. Tugasnya adalah tugas. Kenapa, Bu? Oh, alah kenapa? Mboten oh. Digantos pripun, Bu? Gantos mawon dipotong terus bawahnya tanami lagi. Tugas hari ini mengamati kegiatan di rumah yang termasuk yang mempunyai waktu termasuk kegiatan sebentar dan termasuk kegiatan sebentar dan lama. Kalimat pada bingung. Ya. Bentar ya, itu dikerjakan di buku merah. Dikerjakan di buku merah. Contoh. Nih. Lama. Bentar lama. Oh iya. Sebentar. Lama. Nah, misalnya minum. Mandi. Apalagi 5 saja. Ya. Jumlahnya terserah. Paling sedikit
paling sedikit 5. Yang kedua, membuat kincir angin. Lihat halaman 138 sampai 140. Cara numpuk. Video iki dinene. Iki lho. Oh, iki video ya bener. Pengen numpuk wis ben lah. Dikumpul. Salah. Oke. Ini ya anak-anak ya, tugasnya ada 2 untuk hari ini. 1 matematika, yang kedua SPDP, membuat kincir angin langsung. Oke ya? Oke, menggunakan kertas ini ada di halaman 138 sampai 140. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa dipelajari kembali videonya, oke ya? Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga nanti bisa dikerjakan dengan baik. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.